motivasi mustahik dalam pemberdayaan ekonomi melalui catat produktif. Nah, saya Muhammad Ahli dan sahabat saya yang bernama Saya Andika Sukmawati. Langsung saja saksikan video kami. Jadi latar belakang di sini yaitu kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia karena ketimpangan ekonomi. Ini dari keterbatasan akses sumber daya catat hadir sebagai solusi khususnya catat produktif yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi peran catat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha atau alat produksi. Jadi yang pertama itu meningkatkan pendapatan, yang kedua itu menciptakan kemandirian, yang ketiga mendorong mustahik menjadi mujahid. Itu tidak semua mustahik berhasil dalam program catat produktif sebagai berkembang, tetapi sebagai lainnya gagal atau stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan dana saja tidak cukup. Penelitian ini berfokus pada keberhasilan mustahik juga dipengaruhi oleh motivasi dalam diri mereka. Namun penelitian tentang motivasi ini masih terbatas dibandingkan penelitian dampak ekonomi. Penelitian ini juga untuk menganalisis motivasi mustahik memahami faktor keberhasilan catat produktif menggunakan pendekatan self-determination theory. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kajian teori. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama ada pengertian dari zakat produktif. Zakat produktif adalah bantuan dalam bentuk modal usaha yang digunakan untuk kegiatan produktif dengan pengelolaan yang baik. Zakat ini itu dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Yang kedua ada pengertian motivasi mustahik. Motivasi adalah dorongan yang membuat mustahik itu mampu berkembang. Terdiri dari dua. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal itu seperti keinginan mandiri, semangat usaha. Untuk faktor yang eksternal itu bantuan modal usaha, pelatihan, pendampingan. Keduanya itu sangat penting dalam keberhasilan mustahik. Yang ketiga ada pengertian mengenai self-determination theory. Motivasi adalah dorongan yang membuat mustahik itu mampu berkembang. Terdiri dari faktor internal, keinginan mandiri, dan semangat usaha. Yang kedua ada eksternal, bantuan modal, pelatihan, pendampingan. Terus selanjutnya ada kebutuhan dasar mengenai self-determination theory. Terdiri dari tiga kebutuhan utama. Yang pertama ada autonomi. Autonomi ini merasa bebas mengelola usaha. Yang kedua itu ada compliance, merasa mampu dan punya keterampilan. Yang ketiga ada realitas atau adanya dukungan sosial. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang akan kita bawakan yaitu dengan pendekatan kualitatif jenis studi kasus yang berlokasi di Lasis Jateng, Banjarnegara. Subjek penelitiannya yaitu penerima zakat produktif dengan dipilih teknik berproses sampling didukung oleh data dari pengelola zakat. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam, kemudian observasi dan dokumentasi. Agar hasil lebih akurat dan mendalam, penelitian ini juga melakukan analisis data menggunakan model reduksi data, kajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini difokuskan pada aspek motivasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga motivasi serta pendampingan yang mendalam pada mustahik agar semakin mandiri. Dengan didorong semakin tinggi motivasi, maka akan tinggi juga peluang untuk mandiri. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang pemaparan penelitian yang akan kami lakukan. Sekian dan terima kasih.